rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sesungguhnya agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu sulit. Kalau dikatakan sulit, tidak terlalu sulit, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagi kalian yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhirat. Lalu semua orang berkata, kami sudah mengikuti Rasulullah, kami beriman dengan Rasulullah, dan kami adalah umatnya Rasulullah. Tentu ini masih ada berkaitan pertanyaan di dalam jiwa kita. Apakah sesuai kata dan kenyataan? Apakah kita ini menjadi orang yang beriman dengan Rasul secara kafah, yang di dalam Al-Quran udkhulu bisilmi kafah, atau hanya beriman di sisi manusia? Kafir indallah, Islam indan nas. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, garis besarnya yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau sahabatmu, kalau umatmu benar-benar mencintai Allah, maka suruh mereka itu mengikuti aku. Katakan seperti itu wahai Muhammad. Maka barang siapa mengikuti Muhammad secara totalitas, secara kafah, secara lahir dan batin, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Nabi diutus menjadi rasul di negeri Makkah, di masyarakat yang musyrik, masyarakat yang mempunyai Tuhan yang banyak. Ketika itu, apa visi dan misi beliau ketika diutus menjadi rasul? Yaitu menyampaikan ketauhidan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kalian, kata beliau, ingin selamat, kalau kalian ingin bersamaku nanti,
kalau kalian ingin aku menjadi syafaat kepadamu pada hari kiamat, maka katakanlah la ilaha illallah. Kadada yang lain kecuali Allah, kadada yang disembah kecuali Allah, kadada yang diulah jadi Tuhan, kada kawa jadi Tuhan, kadada Tuhan kecuali Allah. Maka pada pertemuan ini mari kita lebih mendalami tentang apa yang dimaksud dengan Muhammad. Dan ceramah ini bisa ulun beri judul Muhammad, kejahiran Allah di atas muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa kada melihat aku di dunia ini, kata Allah, maka ia di akhirat pun kada melihat jua lawan aku, maka ia tersesat. Wa adallu sabila, maka sesungguhnya inilah orang yang dinamakan tersesat. Kalau sudah tersesat, kalau sudah kada Allah yang memberi petunjuk, siapa yang kau menolong? Maka pelajaran tauhid ini, pelajaran mengenal Muhammad ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Mengenal Allah tidak akan dapat dan akan tersesat jalannya kecuali mengenal Muhammad. Dan mengenal Muhammad tidak akan bisa kecuali mengenal asal kejadian diri. Kalau kita memulai tentang pencarian kita tentang Allah dan harus mengenal Muhammad, maka cobalah kita datang kepada beliau, kemudian kita bertanya kepada beliau, wahai Muhammad, engkau begitu mulia, engkau seorang rasul, engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dikatakan Allah sebagai orang yang paling bisa diteladani untuk kita berkehidupan, untuk kami berkehidupan di atas dunia supaya selamat di akhirat, supaya kami selamat beserta kehidupan kami. Maka jawaban Muhammad sangat jelas. Aku Jarsidin hanya orang biasa. Aku adalah orang yang tidak bisa membaca. Aku orang yang kada bisa menulis. Aku kada sekolah Jarsidin. Bakai apa pian maka bisa benar menerangkan tentang kehidupan di dunia supaya selamat dan bahagia. Kayak apa pian bisa benar menerangkan tentang kehidupan di kubur, di akhirat dan bertemu dengan Tuhan. Itu semua ujar sidin hanya pemberitahuan dan ilmu Allah semata. Aku ni kadida apa-apa Sidin. Nah, aku ni wayang Sidin. Kalau bahasa Arabnya aku ni rasul Sidin. Aku ni susuruhan aja. Kadeda beisi daya, kadeda beisi upaya, kecuali hanya yang digerakkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah. Maka marilah kembali kita, kembalikan diri kita, renungi tentang
ilmu hakikat Muhammad ini. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh orang yang paling berakhlak di atas muka bumi. Kenapa maka itu? Karena Sidin itu kada pernah mengambil hak Allah Ta'ala. Barang siapa mengambil hak Allah Ta'ala, mengambil sifatnya Allah Ta'ala, mengambil kekuasaannya Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia menjadi orang yang tidak berakhlak, orang yang tercela, dan itulah yang disebut dengan mal'unun, yang dipimpin oleh iblis laknatullah, diteruskan oleh Fir'aun.